Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang pengantar teknik elektro. Kita akan membahas tentang besaran-besaran listrik. Nah, besaran-besaran listrik di sini bisa kita lihat ada pada tabel ini. Ada nama besaran, kemudian lambang dan satuan. Nah, pada konsep dasar listrik kita mengenal beberapa besaran. Yang pertama yaitu arus, di mana arus ini dilambangkan dengan I. Kemudian satuan dari arus ini adalah ampere yang biasa dilambangkan dengan A. Kemudian yang kedua adalah tegangan. Tegangan sendiri dilambangkan dengan V, bisa dilambangkan dengan V, E kecil atau E besar, yang mana satuannya adalah volt yang dilambangkan dengan simbol V. Kemudian yang ketiga adalah muatan listrik. Muatan listrik biasa dilambangkan dengan Q. Satuannya adalah coulomb. Yang berikutnya adalah flux magnetik. Flux magnetik C. Kemudian satuannya adalah Weber. Biasa disingkat dengan WB. Yang selanjutnya adalah tahanan atau resistansi. Biasa dilambangkan dengan R, yang mana satuannya adalah ohm. Kemudian berikutnya adalah konduktansi, dilambangkan dengan G, dan satuannya adalah Siemens S atau mho. Yang berikutnya adalah induktansi, dilambangkan dengan L, dan satuannya adalah Henry. Kemudian kapasitansi, dilambangkan dengan C, satuannya adalah farad. Yang berikutnya adalah reaktansi, dilambangkan dengan X, satuannya adalah ohm. Kemudian suseptansi dilambangkan dengan beta, kemudian satuannya adalah mho. Selanjutnya adalah impedansi Z, satuannya adalah ohm. Admitansi Y, satuannya adalah mho. Kemudian frekuensi dilambangkan dengan F, satuannya adalah hertz. Yang selanjutnya adalah frekuensi sudut, dilambangkan dengan omega, ini seperti huruf W ya. Satuannya adalah radian per detik atau radian per second, RPS. Kemudian kecepatan sudut, satuannya radian per detik, radian per second. Daya aktif simbolnya P, satuannya watt. Kemudian daya semu dilambangkan dengan S, satuannya adalah volt ampere atau VA. Kemudian daya kompleks, daya reaktif disimbolkan dengan Q besar, satuannya adalah volt ampere reaktif atau var. Kemudian yang terakhir adalah energi. Energi kadang dilambangkan juga dengan E, satuannya adalah joule C atau watt detik. Nah, ini beberapa besaran listrik. Berikut lambang dan satuannya. Kemudian selanjutnya kita akan mengulang kembali tentang pelajaran yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Ini untuk memudahkan kita misalnya dalam melakukan perhitungan. Sebaiknya untuk bilangan berpangkat ini kita hafal di luar kepala ya. Jadi saat mengerjakan atau saat melakukan perhitungan bisa dengan cepat. Nah, yang pertama yaitu untuk orde 10 pangkat 12 biasa dinamakan dengan tera. Kemudian 10 pangkat 9 biasa dinamakan dengan giga. Kemudian 10 pangkat 6
mega, 10 pangkat 3 kilo, kemudian 10 pangkat 2 hektar, 10 pangkat 10 pangkat 1 deka, kemudian 10 pangkat min 1 itu desi, 10 pangkat min 2 cm, 10 pangkat min 3 mili, 10 pangkat min 6 mikro, 10 pangkat min 9 nano, dan 10 pangkat 12 piko. Jadi tergantung satuannya yang diikuti ya. Misalnya di sini adalah 1 ampere. Nah, ketika kita akan mengkonversinya ke dalam miliampere, jadi dari sini ya, tinggal dikalikan dengan 10 pangkat min 3, 10 pangkat 3, sorry. Jadi kalau dia ke bawah dikali 10 dikalikan, kalau misalnya dia ke atas maka dibagikan. Jadi kalau misalnya 1 ampere berapa miliampere, berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 miliampere. Nah, kebalikannya kalau misalnya dia dari miliampere, misalnya di sini 1 miliampere, ketika kita akan konversi ke ampere, maka kita bagi dengan 10 pangkat 3. Jadi begini ya, sorry. Nah, 1 ampere dijadikan miliampere. Ini maka dikalikan dengan 10 pangkat 3. Saya ulang kembali ya. Jadi kalau misalnya dari ampere ke miliampere, maka kita kalikan dengan 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat 3 miliampere. Nah, sebaliknya misalnya dari 1 miliampere kita akan jadikan ke ampere, maka dibagi dengan 10 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Demikian juga dengan satuan yang lainnya ya. Kalau misalnya dari 1 ampere mau dikonversi ke mikroampere, maka tinggal dikalikan dengan 10 pangkat 6. 1 kali 10 pangkat 6. Karena di sini ya 1 2 3 sampai ke mikro itu 1 kali 10 pangkat 6. Sorry. Satu kali 10 pangkat 6. Kemudian jika sebaliknya dari 1 mikroampere dijadikan dengan ampere, maka dibagi dengan 10 pangkat 6. Jadi hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Nanti bisa dicoba untuk contoh soal lainnya. Sekarang kita lanjut ke teori atom. Nah, kata atom itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah tidak dapat dibagi. Nah, atom ini biasanya diibaratkan susunan tata surya, yang mana susunan tata surya itu
ada matahari, kemudian di sekelilingnya itu ada lintasan planet dan ada planet yang melewati lintasan-lintasan tersebut. Nah, atom itu diibaratkan seperti tata surya, yang mana mataharinya ini adalah inti atom. Jadi mataharinya ini sama dengan inti atom. Kemudian lintasan planetnya ini sama dengan kulit atom. Dan planet-planet ini dianggap sebagai elektron, yang mana elektron-elektron ini berputar mengelilingi inti atomnya. Nah, elektron-elektron ini, elektron yang terletak di lapisan kulit terluar, dinamakan dengan elektron valensi. Yang mana elektron valensi inilah yang biasa berpindah atau yang paling gampang lepas dari atom tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang perkembangan teori atom. Nah, pada tahun 1803, John Dalton meneliti tentang atom dan mengemukakan bahwa atom itu seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Kemudian pada tahun 1897, Thomson berpendapat bahwa bola atom itu bermuatan positif dengan partikel negatif yang tersebar di dalamnya. Jadi seperti ini. Jadi atom itu dianggap bermuatan positif, kemudian yang bulat-bulat putih ini adalah partikel negatif. Kemudian selanjutnya Rutherford mengemukakan bahwa setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilinginya dalam lintasan seperti ini. Ini seperti konsep tata surya tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada tahun 1922 baru mengemukakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom, yang mana inti atom itu terdiri dari proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya. Kemudian pada tahun 1933 mekanika kuantum, atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Untuk penjelasan terkait dengan besaran listrik dan materi tentang atom cukup sampai di sini, dan akan kita lanjutkan ke materi berikutnya yang membahas tentang arus tegangan dan muatan listrik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.